Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam worship from heart pada hari ini, kita mau fokus kepada Bapa kita. Kita punya Bapa yang baik, Bapa yang cinta dan mengasihi kita, Bapa yang tahu semua yang kita perlukan dalam hidup kita, Bapa yang siap menolong kita, yang tidak pernah terlambat pertolongannya bagi kita. Kita bersyukur mendapat privilege bisa disebut sebagai anak-anaknya. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita mewarisi segala kekayaan kemuliaan yang Bapa punya. Mari kita sembah Dia, mari kita muliakan Dia, mari kita agungkan dan besarkan Dia. Haleluya. Oh, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yes Abba, yes Bapa, kami panggil namamu, kami panggil
berseru pada nama itu. Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Aba ya Bapa, kami panggil namamu, kami berseru kepadamu. Kami anak-anakmu, kami milikmu Tuhan. Huriana lama syana, nara lama yana lama syana, iririana lama, nara lama yana lama. Segalanya yang kami ingin hanya Engkau Bapa. Kami ingin bersekutu denganmu, kami ingin dekat denganmu Bapa, mengalami dan merasakan kasih sayangmu. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, ya Aba ya Bapa kami. Haleluya. Kami mau setia, kami mau jadi anak-anak-Mu yang setia Bapa. Haleluya.
Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami bisa berseru kepadamu ya Aba ya Bapa. Bapa yang tahu setiap keadaan kami, Bapa yang tahu yang kami perlukan, dan Kau Bapa yang baik yang menyediakan semua yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kami, karena Bapa supply semua yang kami perlukan. Engkau lebih daripada segala-galanya dalam hidup kami ya Bapa. Jadikan kami anak yang baik, anak yang setia, anak yang mengabdi kepadamu, anak yang hormat kepada Bapa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sangat Ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang Ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat Ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang Ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang sungguh-sungguh cinta kepada kami. Berbicaralah kepada kami melalui perenungan firman ini ya Bapa. Biar firman ini memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu, berbicaralah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saudaraku, perenungan hari ini dari kitab Markus pasal yang ke-5. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-48 yang menulis demikian.
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara sekalian, kata sempurna di sini artinya dewasa, mature. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang mature dalam karakter kita, yang mature dalam iman kita, dalam kerohanian kita. Kita nggak bisa jadi bayi rohani terus, tapi kita harus bertumbuh menuju kedewasaan karakter kita. Kalau kita mengaku kita ini anak, kita harus menyerupai Bapa kita. Kalau saya ketemu dengan orang-orang yang kenal dengan papa saya, mereka pasti kenal. Saya anaknya Pak Lutan. Kenapa? Karena ada persamaan, kemiripan antara saya dengan papa saya. Kalau kita mengaku kita anaknya Tuhan, Dia Bapa kita, karakter kita harus mirip dengan Dia. Sifat kita harus menyerupai Dia. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, orang melihat sikap, attitude kita, orang tahu kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah anak Bapa di surga. Yesus sudah menjadi teladan bagi kita dengan segala kerendahan hatinya, kelemah lembutannya, kemurahan hatinya, kasihnya, dan segala buah-buah roh yang Yesus tampilkan kepada kita. Dan ini saatnya sebagai anak Tuhan, kita harus punya standar karakter yang harusnya jauh lebih tinggi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita harus malu loh saudara. Sebagai anak Tuhan, maaf ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang di luar Tuhan Yesus jauh lebih generous, jauh lebih murah hati, jauh lebih lemah lembut dari kita orang Kristen, orang percaya yang mengaku anak-anak Bapa. Standar hidup kita, karakter kita harus lebih tinggi. Bapa kita kudus, kita juga harus kudus. Hidup kita harus kudus, dipisahkan. Saudara sekalian, berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur kita bisa memanggil Dia Aba, ya Bapa. Dia Bapa yang adil. Dia Bapa yang konsisten. Dan sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk stabil dan konsisten dalam mengikut Tuhan. Jangan seperti kapal selam yang kadang muncul, kadang tenggelam. Jangan seperti yoyo yang naik dan turun. Hidup kekristenan kita, iman kita harus konsisten. Konsisten. Dan semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Dia. Be mature, menjadi sempurna. Dan izinkan Roh Kudus memproses hidup kita. Memproses karakter kita. Memang kita belum sempurna, tetapi kita sedang disempurnakan. Kenapa kita ada di muka bumi ini? Supaya kita boleh diubahkan menjadi serupa seperti Bapa kita. Kita ini representatifnya, kita ini perwakilannya Bapa di muka bumi ini. Sehingga orang bisa memuliakan Bapa melalui kehidupan kita, karakter kita, sikap, attitude kita. Biar melalui perenungan ini kita merefleksikan, mengevaluasi hidup kita. Apakah kita sudah berubah hari demi hari, waktu demi waktu, dalam proses ya Bapa, kita menjadi serupa seperti Dia. Anda akan menjadi serupa, semakin serupa dengan siapa yang Anda sembah. Kalau Anda menyembah Bapa di surga,
dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, maka Anda akan semakin menyerupai Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang mungkin menegur, menasihati kami, mengoreksi kami, ubah karakter kami, dewasakan iman kami, supaya kami boleh menjadi serupa seperti-Mu ya Bapa. Kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sifat ilahi, karakter ilahi itu, sehingga orang bisa melihat Bapa itu dalam hidup kami. Kami tidak jadi batu sandungan, tapi malah jadi berkat bagi banyak orang. Orang kehilangan figur Bapa yang baik, Bapa yang seperti Bapa di surga. Dan biar orang bisa melihat dalam hidup kami. Atau mungkin dari kami ada yang kehilangan figur Bapanya, rusak figur Bapa dalam hidup kami. Kami tidak melihat Bapa yang mengasihi kami. Kami tidak melihat Bapa yang adil. Kami tidak melihat Bapa yang peduli dengan kami. Kami tidak melihat Bapa yang bertanggung jawab. Biar kami boleh menerima figur Bapa itu di dalam-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, pulihkan hati kami, pulihkan kehidupan kami. Apapun beban pergumulan jemaat-Mu, Tuhan tolong. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan. Kami sembah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.